Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, kepada insyaallah akan sampai kepada kita semuanya. Baik, pada hari ini para santri sekalian, mahasiswa hebat di semester BMJ ini kita akan bahas untuk materi pertama ini tentang Al-Quran, dan hadis sebagai pedoman berbentuk. Nah, sebelumnya saya cek dulu para santri sekalian yang berada di Zoom Google Meet. Alhamdulillah hadir semuanya ya, insyaallah. Kemudian sebelum kita masuk pada pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kompetensi dasarnya, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Indikatornya ini bagaimana menjelaskan pengertian Al-Quran, menyebutkan hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, fungsi hadis, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Para siswa sekalian, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran. Jadi peserta didik diharapkan menjelaskan apa itu Al-Quran, bisa menjelaskan hadis, bisa menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis dalam bagaimana menjelaskan ciri perilaku hidup dalam berkaitan dengan Al-Quran dan sekalian dirahmati Allah SWT. Ada yang tahu apa Al-Quran? Nah, ini merupakan Al-Quran. Ada yang tahu? Masya Allah. Jadi Al-Quran itu merupakan bacaan, ya, merupakan bacaan. Sedangkan menurut istilah merupakan firman Allah diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril, insyaallah. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran, ini pengertian Al-Quran dan hadis. Berikut cuplikan. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari lafal bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca, bacaan atau lafaz tertentu. Dalam hal ini, Al-Quran dimaksud sebagai bentuk bacaan yang sempurna dan tiada celah. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, baik langsung atau tidak langsung. Sebagian ulama menjelaskan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah, yaitu mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami, yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya.
Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Artinya, hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalnya, dan tidak pernah berbohong. Dan yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Al-Quran dan hadis dalam Islam. Seperti apakah Al-Quran dalam Islam? Berikut contoh. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian, hadis adalah sebagai sumber rujukan hukum yang kedua. Nama-nama Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Juga Allah menyebutkan Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sebelum kita tutup materi pada hari ini, sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berikan kesimpulan usaha Al-Quran Allah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dan dianggap ibadah bagi yang membacanya. Kemudian Al-Quran itu sendiri merupakan pedoman hidup, merupakan sumber hukum Islam dan sebagai pengontrol terhadap kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, Zabur, dan kitab Taurat. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah berada di ujung waktu dan jazakallahu khairan sudah mengikuti materi pada Zoom kali